Halo semuanya, malam ini saya mau berikan cerita untuk episode baru yang berjudul Aku Salah Menyebut Nama Teman Kelas. Langsung aja ke ceritanya. Jangan sampai melakukan kesalahan ketika seorang yang sangat dicintai tapi selama menunggu kehadiran di sini malah tidak datang. Pasti akan mengalami rasa kecewa dalam dirinya. Aku mengharapkan kepada siapapun yang pernah mendekati perempuan berpakaian baju polos merah dengan celana sangat sopan sekali, membuat para lelaki di luar sana makin tergila-gila terhadap sahabatku. Namun, bukan berarti harus macam-macam, karena perempuan juga punya masa depan yang perlu digapai, apalagi memiliki segudang prestasi sangat bagus selama di sekolah. Aku pun kalah ketika latihan semat tingkat provinsi, kabupaten, dan tari nasional. Sayangnya ia nggak begitu sempurna ketika ada perlombaan tingkat internasional. Sepertinya kalau sampai ke tingkat berikutnya, pasti orang tuanya bakal bangga punya anak perempuan pintar sekali. Bisa mengalahkan jumlah siswa-siswi seluruh Indonesia. Nah, sekarang sudah kuliah, apakah akan mengikuti hal yang sama? Enggak ya? Jadi, penasaran deh, soalnya aku pun ingin tonton langsung di hadapan suci bahwa aku selalu siap mendukung di mana kau berada. Dan siap juga untuk melindungi ketika pasanganmu belum ada. Tak bisa pungkiri, setelah bertemu dengannya, rasa kerinduan sudah menghilang. Padahal mau sekali bertanya padanya apakah memiliki rasa kangen ketika aku sudah berada di Jatinangor. Selama ini kau kemana saja untuk melepaskan rasa kangen padaku? Cuma ada beberapa saatnya ingin tanya soal itu, ibunya langsung menghampiri kita lagi berbincang serius. Pokoknya hari ini benar-benar kacau sekali, tak ada kebebasan, malah ada waktu beliau pergi dari rumah untuk membeli keperluan makan malam, sempat berpesan padaku. Upi, awas ya kalau masa-masa sama anak kesayangan putri ibu. Iya, ibu. Upi tak akan macam-macam kok, ujar Upi sambil tersinggung padanya. Janji, janji bu. Aku baru tahu ternyata sama ini Suci anak kesayangan. Perasaan beberapa bulan sebelumnya nggak pernah bilang anak kesayangan. Seperti ibuku ketika sedang mengalami masalah pun pasti menganggapnya sebagai anak kesayangan. Kecuali ayah sampai sekarang belum menunjukkan bahwa dalam dirinya memiliki rasa simpati terhadap seseorang terdekatnya. Please, urusan pekerjaan cukup kerjakan pada waktu masih di kantor. Sampai sekarang malah makin kesal sama ayah. Aku harap sekali ketika tak ada siapapun yang mampu membuatnya abaikan waktu untuk berkumpul seperti kemarin, yang hadir hanya aku, Bunda, dan Citra. Itu pun sampai kehadiran ayah datang dengan waktu sudah ditentukan. Kerja keras sudah ketahuan sih, menurutku sudah sepatutnya meninggalkan perusahaan tersebut dan memilih pekerjaan yang mampu bersedia untuk berkumpul sama keluarga tercinta. Inilah sudah kebiasaan aku pada saat lagi berkumpul sama sahabat, teman, dan kerja kelompok di suatu tempat. Namun, tetap saja dalam pikiranku terlintas hanya memikirkan pasangan kurang berkenan. Lebih parah tuh tahun kemarin ketika menunggu hasil ujian nasional. Malah sempat-sempatnya memikirkan Syarif Fadilah. Ujian berjalan dengan lancar enggak ya? Ternyata setiap mempunyai pasangan pasti seperti ini.
Hingga akhirnya baru sadar sama berada di rumah suci. Cepat satu kali ekspresi lagi melamun, padahal di sebelah ada sahabatku. Untung banget, gak ada pertanyaan buatku. Jadi, merasa aman, nyaman, dan paling utama mengikuti amanat dari orang tuanya, jangan macam-macam sama putri kesayangannya. Semestinya aku sudah tahu, tapi kali ini memang nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena ia tidak pernah mengenal ibunya begitu sayang sama anaknya. Walaupun begitu, aku tetap menghargai keputusan yang sudah diambil oleh beliau. Namun, sebagai sahabat, perlu waspada terhadap pasangan masa depannya. Aku nggak memiliki pasangan yang suka menyakiti hati perempuan, apalagi tidak memiliki etika tata krama. Baru tahu kok orang tua Suci sampai sekarang belum pulang ya. Seharusnya aku sudah berangkat ke Bandung, terpaksa harus tunggu orang tuanya pulang. Nah, sambil menunggu, aku sempat main bareng bersama teman sekelasnya. Biasanya main permainan Mobile Legends, meski sempat kalah, tapi tenang. Suatu saat bakal dibalas kalau punya waktu luang. Lalu juga dibilang, muncul Ibu Suci sambil membawa bahan-bahan masakan untuk makan malam. Pasti masakan beliau enak nih. Jadi lapar, padahal sudah makan 2 porsi di warung Tegal dekat kampus cuma berjarak berapa meter doang. Sayangnya aku udah sempat minta nomor handphone warung tersebut. Bisa nggak ya ketika aku mampir sebentar tanpa berkunjung ke rumah Suci, cuma buat makan siang atau malam begitu. Tetapi berhubung tugas kuliah belum dikerjakan, terpaksa deh mengurungkan niat untuk makan warung nasi dekat kampus. Cuma kali ini aku tak bisa kasih tahu pria nama kampusnya. Supaya aman saja dari gangguan orang-orang nggak menyukai, meskipun orang terdekat pun nggak bakal kasih tahu. Kalau mau ya cari saja sendiri. Mudah kok, keluarnya ada di daerah Jatinangor. Di sana banyak sekali kampus. Pertama, Universitas Pajajaran, ITB, dan terakhir nggak akan pakai nama kampusnya. Meskipun aku pernah menginap di salah satu perumahan yang mau ke Sumedang, pada waktu itu aku lagi liburan bersama keluarga. Dan menginap beberapa hari di rumah nenek tercinta. Hanya saja sekarang jarang sekali berkunjung ke rumah nenek, padahal aku sama sekali merindukan sosok nenek, selalu menaruh harapan untuk semangat selalu ketika menghadapi cobaan ini. Nah, setelah melamun cukup lama, membuat karya bertanya padaku. Suci, coba pegang pundak sahabatmu, sepertinya melamun deh. Iya ibu, benar sekali, soalnya tatapannya kosong setelah melambaikan tanganku. Dua-duanya nggak ada penggerakan sama sekali. Nah, sekarang panggil dia di depan telinga. Tetapi soalnya kencang nak. Ucap ibu Suci. Oke siap bu. Ujar Suci, bibirnya dekat di telingaku. Ufi. Ucap Suci teriak cukup keras. Astagfirullah. Suci apa? Tanya Ufi masih lembut bicaranya. Kenapa sekarang tidak terpancing oleh orang-orang yang suka berteriak di dekat telingaku? Padahal kalau sama teman sekelas suka menyebutnya, iya deh, sikap Upi selalu seperti itu membuat kita makin jijik banget. Masa setiap hari ngelamun terus ada pertemuan. Untungnya sama mereka pun nggak keluar emosi, hanya tetap menahan rasa emosi di dalam diriku. Meskipun tahu bahwa hal mengenai kaget tiba-tiba ada sosok teman di belakangku. Sontak aku pun akan mengucap kalimat astagfirullah walaupun gak lengkap. Namun
berbeda setiap ada pertemuan sama kalian di kampus maupun kosan temen, pasti kalimat alay keluar dari mulut aku. Dan suatu ketika ada kejadian, cukup mereka ikut ketawa. Pada saat saya sobek, entah siapa yang melakukannya. Tapi harus tetap positif terus apapun yang dilakukan teman kelas, sahabat, tetangga, dan lainnya. Pikiran harus tetap jernih, jangan sampai kalimat kotor dan lebih parah menuju ke fisik. Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan. Memang kehidupan tidak ada yang sempurna dan paling utama adalah kewajiban memberikan sesuatu kepada orang yang mengalami kesusahan. Hanya saja kali ini Ibu Susi tidak menunggu untuk makan malam di rumah sahabatku. Sayang sekali nggak merasakan nikmat masakan yang lagi dimasak. Meskipun cuma dikasih teh manis, sudah cukup buatku masa segar. Tunggu dulu. Kenapa pesan WhatsApp dari Citra kok banyak ya? Lagian ada apa lagi masalah menimpa dirinya? Ada panggilan dari BK. Waduh, berarti sudah kedua kalinya melakukan kesalahan cukup fatal. Setelah selesai minum teh manis, langsung cek pesan dari Citra mengenai apa. Ternyata minta aku untuk menjemput di sekolah. Tumben, nggak ke sekolah. Mau jawab pun kalian berdua sudah melihat seperti itu. Buatku merasa kurang nyaman, seperti ada pembicaraan serius. Namun, sambil tunggu tak ada pembicaraan sama sekali. Berhubung sekarang sudah pukul 5 sore dan aku harus kembali ke Bandung. Karena ada keperluan mendesak yaitu menjemput adikku tercinta. Mudah-mudahan sudah sampai di sana sebelum pukul 5 sore. Tak terasa sudah berada di sini cukup lama. Membuatku harus tinggalkan Jatinangor, sudah berkunjung 2 kali. Mudah-mudahan saja kedepannya bisa berkunjung ketika aku tak banyak tugas kuliah. Untuk saat ini memang tugas lebih utama. Tante Suci sepertinya sudah waktunya pulang ke Bandung. Kenapa nggak makan malam dulu di sini? Gak usah repot-repot tante, soalnya adikku bisa jemput. Ya sudah, kapan-kapan kesini lagi ya. Sekalian ajak Citra main kesini, ucap Ibu Suci sambil tersenyum padaku. Siap tante, assalamualaikum, ucap Bufi sambil salam ke Ibu Suci. Waalaikumsalam. Hanya saja kali ini sahabatku teringat bersedih setelah pamit ke orang tuanya. Namun, aku sempat pikir mengenai kondisi Suci ketika aku mau pulang ke Bandung. Sepertinya ada menyampaikan sesuatu padaku, hanya saja aku berburu takut Citra marah ketika telat jemputnya. Padahal mau sekali makan malam bersama mereka, insya Allah suatu hari nanti pasti akan bawa Citra main ke rumah Suci meskipun ada susah untuk jadwal ulang. Selain ada kegiatan kampus, aku pun harus mengerjakan tugas individu dan juga kelompok. Biasanya teman kelompok paling malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Ada juga pernah kejadian aku tak sempat masukkan nama satu saking ribet, soalnya aku doang kerjakan tugas kelompok sampai pukul 2 dini hari. Bayangkan saja, misalkan mengerjakan di rumah orang tuaku bakal dimarahi terus oleh ayah. Sedangkan bunda memahami karena sempat kuliah hanya bertahan selama 3 semester karena uang buat kuliah nggak cukup. Terpaksa harus keluar supaya nggak membebani orang tuanya sudah sepuh. Alhamdulillah sekarang tak begitu merepotkan kedua orang tuaku. Meskipun kesehatanku suka naik turun, gak apa-apa asalkan jangan terlalu kecapean saja. Seiring berjalan waktu, sudah naik motor, pikiran selalu mengingat
wajah suci. Tidak terlepas dari situ, aku pun kebawa mimpi saking pikiranku terpenuhi oleh nama suci sahabat masa kecilku. Selama perjalanan mengantar ke sekolah langsung timbul rasa kangen padanya. Padahal baru kemarin deh aku ketemu sama Suci. Entah kenapa tiba-tiba saja salah menyebut nama teman kelas. Untungnya ia tidak terlalu banyak ditanya. Enggak seperti sahabat aku masa-masa sekolah dulu, yaitu Firdaus. Oh iya, Firdaus kabarnya bagaimana ya? Jadi rindu padanya ketika ada pembahasan mengenai soal-soal materi berkaitan sama kuliah, pasti tahu semuanya. Itulah cerita untuk episode baru. Selengkapnya ada di YouTube dan Spotify. Terima kasih.